Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali melanjutkan perbincangan, Pak Robert, selain kemudian menjaga rasio utang ini agar tetap terjaga begitu, meskipun ini memang masih cukup jauh begitu, apalagi yang menjadi sorotan ataupun juga yang diperhatikan oleh Kementerian Keuangan hingga saat ini? Kalau dari segi pemerintah, size tadi saya katakan size utang itu menjadi tidak masalah karena masih di level aman. Tantangan yang bagi pemerintah sekarang ini adalah bagaimana mengurangi cost of funding tersebut, karena dibanding banyak negara sebenarnya tingkat bunga atau imbal hasil yang kami bayar itu tergolong tinggi. Untuk SPN 3 bulan itu sekitar 5%, yang tenor 10 tahun bisa 7,5%. Memang inflasi kita sih memang masih di level 4%, itu mempengaruhi juga. Jadi kita pelajari ada dua hal yang sangat mempengaruhi tingkat bunga utang di Indonesia termasuk pemerintah. Satu, inflasi, kedua likuiditas di pasar keuangan. Inflasi kita memang sudah di-attack oleh pemerintah, juga otoritas moneter Bank Indonesia ikut, sehingga udah di level 4%. Dulu sebelum 2014 itu bisa 8%. Sehingga kita udah menuju right direction lah dalam hal inflasi. Likuiditas di pasar keuangan, di sektor keuangan memang masih cukup belum begitu ample. Di dana di pihak ketiga di perbankan kita sekitar 4.900 triliun, LDR-nya cukup tinggi sehingga memang space-nya itu yang perlu financial deepening. Kami di Kementerian Keuangan bekerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia coba mengupayakan bagaimana apa yang bisa dilakukan supaya financial deepening ini terjadi. Tadi peningkatan ekspor akan mudah-mudahan menambah financial deepening. Literasi orang di dalam pasar keuangan juga perlu supaya dia tidak taruh di bawah bantal uangnya. Dan uang juga tidur saja gitu ya Pak ya? Ada juga orang yang penghasilan di Indonesia ditaruh di luar negeri. Itu hal-hal tersebut kalau bisa kita reverse akan menambah likuiditas, sehingga itu akan mengurangi tingkat bunga cost of fund. Jadi itu challenge bagi kami memanage inflasi, menambah likuiditas, kemudian nanti strategi utang lebih gampang dikelola. Artinya sebenarnya bukan masalah hutangnya saja, tapi iklim yang ada di sekitarnya begitu ya Pak Robert ya? Ya, luckily memang dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, makroekonomi kita cukup bagus, kebijakan fiskal dan moneter cukup, kita dipercaya investor. Tetapi nanti kalau likuiditas kita semakin banyak, itu akan menekan tingkat bunga di Indonesia. Memang selalu ada juga yang menekan ke atas. Rencana Fed Fund Rate mau naik, itu juga menjadi pressure naik. Tetapi ini faktor-faktor ini akan saling mempengaruhi, kita lihat mana yang dominan. Oke, baik. Ke Mas Berli, kalau sejauh ini meskipun memang hutang juga perlu untuk membangun Indonesia, tapi ada kemudian faktor eksternal atau internal yang perlu diperhatikan sebagai akibat dari hutang ini? Ya, yang next step-nya setelah kita sudah mengidentifikasi, tentu saja bagaimana penggunaannya yang lebih optimal. Misalnya Bu Simulani juga beberapa saat lalu juga paling tidak agak mempertanyakan 20% misalnya untuk pendidikan, kok kualitas pendidikan kita dan ranking global pendidikan itu kita masih cukup di bawah. Terakhir ranking 67 dan 73, jadi agak di bawah gitu kan. Nah, demo juga dari segi output ya, paten dan jurnal. Jadi sekarang kita bicara efisiensi proses, bagaimana dana yang keluar itu memang dampaknya maksimal lah. Oke, baik, kita harapkan ke depan kemudian meskipun saat ini kita masih menambah hutang, tapi itu tepat sasaran dalam penggunaannya dan membangun negara kita yang memang sangat membutuhkan dukungan infrastruktur ke depannya. Terima kasih Pak Robert dan juga Mas Berli sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Veronica Moniaga, mewakili rekan Andra Lesmana, undur diri. Sampai jumpa.